Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Rabu 7 Mei 2025 kembali hadir di hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Banten menggagalkan upaya penyelundupan 2,9 ton daging celeng ilegal di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Daging tanpa dokumen kesehatan itu diketahui berasal dari Lampung Tengah dan rencananya akan dikirim ke Palangkaraya. Petugas Satuan Pelayanan Merak Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Banten pada Rabu 7 Mei berhasil menggagalkan penyelundupan 2,9 ton daging celeng di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Dokter Hewan Satpol Merak BKHIT Banten, Fitriasari menjelaskan, terungkapnya penyelundupan daging celeng asal Lampung Tengah tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai sebuah truk yang melintas dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Kemudian petugas mendapati truk yang dimaksud mengangkut daging celeng dengan cara ditutupi tumpukan karung berisi jagung dan pakan ternak untuk mengelabui petugas. Petugas pun mengamankan seorang sopir dan kernet untuk kepentingan investigasi lebih lanjut. Barang bukti berupa 2,9 ton daging celeng ilegal kemudian dimusnahkan guna mencegah potensi penyebaran penyakit. Ini sudah dilakukan penangkapan terhadap lalu lintas daging babi hutan atau daging celeng sebanyak kurang lebih 2,9 ton dari Lampung Tengah dengan tujuan akhir Palangkaraya. Ini karena tidak dilengkapi dengan sertifikat karantina, sertifikat kesehatan dari asal. Sementara itu, untuk mewaspadai aksi penyelundupan serupa, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, BKHIT Banten menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan bekerja sama dengan berbagai pihak dan masyarakat. Pemirsa, hujan disertai angin kencang menerjang Kudus Selasa petang. Puluhan rumah warga di 3 desa mengalami kerusakan parah. Detik-detik sesaat angin menerjang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah video amatir warga sesaat hujan disertai angin menerjang rumah warga di 3 desa di Kecamatan Undaan, yakni Desa Sambung, Desa Medini, serta Desa Glagah Waru di Kudus. Sedikitnya ada sekitar 40 rumah yang mengalami kerusakan parah pada bagian atap yang porak-poranda tersapu angin. Kejadian angin kencang terjadi sekitar pukul 5 sore. Sebelum kejadian, hujan deras menerjang wilayah Kudus disertai suara gemuruh angin. Warga yang tengah berada di dalam rumah sempat panik menyelamatkan diri dari reruntuhan atap rumah. Selain menerjang pemukiman warga, kejadian angin kencang tersebut juga mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Kudus. Hingga kini BPBD setempat masih melakukan pendataan terkait dampak angin kencang yang menerjang wilayah Kabupaten Kudus. Terbangan itu ya sekitar mungkin ada 5 atau 8 rumah. Per desanya ya? Tidak seluruhnya sih. Seluruhnya. Sementara yang Glagah belum kita kesana, belum kesana. Ini dari BPBD berarti memberi genteng ya? Ya mendata dan nanti insya Allah memberi genteng. Himbauannya untuk warga ya tetap waspada karena memang bencana hidrometeorologi masih membayangi ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi alhamdulillah semua aman tanpa korban ya. Kejadian angin kencang kali ini merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi saat peralihan musim di bulan April dan Mei. Warga pun dihimbau agar tetap waspada. Dari Kudus, Lingkar TV, Fahtur Rahman melaporkan. Kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Demak. Hujan deras disertai angin kencang yang diduga puting beliung melanda Desa Sambung, Kecamatan Gajah pada Selasa sore. Akibatnya puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum di desa mengalami rusak. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kondisi hujan deras disertai angin kencang diduga puting beliung di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada Selasa sore. Angin kencang datang dari arah utara ke selatan yang bertiup secara kencang hingga membuat puluhan rumah warga rusak.
Keesokan harinya, warga disibukkan dengan memperbaiki rumah mereka masing-masing yang terkena dampak dari hujan deras disertai angin kencang. Warga setempat, Agus Susanto, mengatakan angin kencang sempat terjadi hingga 2 kali, sehingga membuat gerobak dagangan rusak parah, dan pohon di dekat dagangan pun roboh. Dari utara ke selatan, sampai saat itu ada sampai 2 sesi. Jadi angin itu nerjang banter, keras, terus habis itu yang kedua itu lebih keras lagi hantamannya. Jadi untuk pohon, warung yang terdampak ini ya alhamdulillah nggak ada makan korban, tapi ada sepeda motor 2, Tosa 1, sama ada gerobakun 1 agak hancur. Yang punya jenengan yang terdampak apa berarti? Untuk yang terdampak punya saya warung cuci motor, warung mie kerang, sama ada sepeda motor 2. Kondisinya gimana Untuk kondisi motor rusak ringan, tapi untuk warungnya namanya rubuh. Rubuh semua, hancur. Dan kalau yang Tosa sama gerobak lumayan lah. Ini cucian motor juga bersih ini? Iya, cuci motor. Hilang berarti ini? Iya, hilang sementara. Hal yang sama juga dialami oleh warga lain mu'alif. Saat terjadi hujan deras dan angin kencang, dirinya sempat panik lantaran genteng rumahnya berjatuhan hingga menyebabkan air hujan masuk ke dalam rumahnya. Pas ya di rumah. Gimana itu reaksinya pas Ya hujan deras? berlarian, menyelamatkan diri ya. Kerusakan apa aja ini? Kerusakan reng, genteng, gendeng, 200 genteng, 200 genteng gantinya 5 ya? gendeng. Dalam rumah gimana? Ya banjir. Banjir semua ya Banjir Pak? kena angin, air hujan, dan air apa gitu? Hujan es, kena hujan es. Selain itu yang rusak apa lagi? Perabotan ya. Perabotan rusak. Setblok mati kena air hujan karena bolong. Oh. Sekretaris Desa Sambung, Fadi Himawan, mengatakan pihaknya mencatat ada sekitar 71 rumah warga yang mengalami rusak ringan hingga parah akibat dihantam puting beliung. Kerusakan rata-rata terjadi pada atap genteng serta gervalu mengalami roboh. Atas kejadian tersebut, Fani menaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Jam setengah 4, nah itu ya termasuk udah lama, terus sekitar 30 menit. Cuman anginnya itu kencang sekali, sehingga sebagian rumah warga di wilayah Desa Sambung itu rusak. Ada berapa kerusakan? Untuk rumah kemarin data yang kami data tadi malam itu ada 71 rumah, yang rusak parah itu ada sekitar 10. Yang kategori rusak parah dan ringan seperti apa? Untuk rusak parah itu rata-rata gimana ya Mas? Rubuh, kayak kanopinya rubuh, gentengnya rubuh. Kalau yang rusak ringan itu paling gentengnya cuman berjatuhan. Ada yang tertimpa pohon juga yang rusak. Kalau ada korban jiwa aja? Alhamdulillah dari kemarin tidak ada korban jiwa. Bagaimana Pak Jari dengan banyaknya kerusakan rumah warga? Kemarin kita coba diskusi koordinasinya dengan BPBD, kita mengajukan ada pendataan, mungkin nanti tindak lanjutnya mungkin kita mengusulkan mungkin bantuan bagi rumah warga. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah setempat berkaitan dengan musibah yang mereka alami. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebuah panggung pertunjukan ketoprak di salah satu desa di Kabupaten Blora roboh usai diterjang angin puting beliung. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Inilah video amatir detik-detik hujan disertai angin kencang merobohkan sebuah panggung ketoprak di Dusun Peloso, Desa Kamolan, Blora pada Selasa siang. Peristiwa ini sempat membuat para pemain dan warga kocar-kacir melarikan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kejadian tersebut, panggung pertunjukan tidak bisa digunakan lagi. Panitia terpaksa memindahkan lokasi pertunjukan ke tempat yang lebih aman.
Hujan terus angin mas, soalnya dari sawah itu los, angin dari sawah los, jadi tabungan hujan itu tidak bisa membendung untuk roboh. Ini panggung apa mas? Panggung ketoprak, kayu Kayu ya? Untuk acara apa ini? untuk acara sedekah bumi Tugu Bloso. Ini ketoprak berarti ya? Ketoprak. Tadi sempat ada korban atau enggak mas? Tidak ada korban alhamdulillah. Waktu kejadian ini sedang didirikan atau gimana mas tadi? Sudah berjalan. Terus tiba-tiba ada angin itu ya? Hujan, terus ada angin kencang, terus roboh. Pertunjukan kesenian ketoprak digelar warga dalam rangka kegiatan sedekah bumi. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, wilayah Jawa Tengah khususnya di wilayah pantai utara selalu dihantui bencana banjirop. Untuk merespon permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Juris Foundation dan Mercy Corps Indonesia untuk meluncurkan proyek besar pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Proyek ambisius ini resmi dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Hotel Kumaya, Semarang pada Senin kemarin. Direktur Eksekutif MCI Ade Sukadis mengungkapkan bahwa proyek yang akan digarap pihaknya bersama Pemprov Jateng merupakan langkah strategis jangka panjang untuk membangun ketahanan iklim hingga tahun 2023. Program tersebut menyentuh wilayah hulu hingga hilir, mencakup berbagai kota dan kabupaten yakni Kota dan Kabupaten Pekalongan, Semarang, Salatiga, Demak, hingga Grobogan. Ade menyampaikan penurunan muka tanah di Pantura Jateng menjadi pemicu abrasi. Oleh karenanya perlu pengelolaan model kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim. Proyek ini dilakukan dengan 3 pendekatan. Pertama, memperkuat dalam pemberdayaan masyarakat. Fokusnya adalah membuat mata pencaharian alternatif di wilayah terdampak abrasi. Misalnya di Pekalongan telah membuat percontohan keramba apung pada sektor perikanan di lahan abrasi. Betul, seperti itu juga. Dan jangan lupa aja kalau kita bicara di hilir juga begitu. Jadi karena yang di hulu ini juga akan memberikan dampak ke hilir, sehingga kita lihat tadi contohnya di Petung Kriono itu di desa Senego, kita juga mendorong petani untuk bisa melakukan pembudidayaan tanaman yang lebih konservatif, sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap aliran sungai. Karena kalau kita bicara tentang hortikultur sayuran itu kan sebenarnya kalau tidak dilakukan dengan baik akan memberikan longsor dan juga erosi, sehingga bisa memberikan peningkatan terhadap banjir. Sehingga kita perlu juga mencarikan solusi, bukan hanya memberikan solusi ekonomi tapi juga lingkungan, sehingga dua benefit keuntungan. Satu, secara ekonomi tetap berdaya, tapi juga secara lingkungan bisa memberikan dampak positif dengan ada konservasi tadi. Yang jangka pendeknya seperti apa? Jangka pendeknya seperti apa? Yang itu yang di hulu hilir. Saya rasa yang penting adalah bagaimana pendekatan ini bisa berkelanjutan dan memberikan dampak positif. Makanya tadi juga disebutkan perlu ada pemberdayaan secara ekonomi yang dikaitkan dengan pasar. Karena kalau kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi hanya untuk mengintroduksi pelatihan saja, tapi hasilnya mau dikemanakan ya percuma juga ya. Misalkan nanam wortel mau dijual kemana, atau misalkan tadi bandeng, harus tahu juga marketnya. Karena kalau kita bicara tentang mata pencaharian perlu juga pasar, sehingga mereka juga bisa mendapatkan nilai tambah dari hal itu. Jadi itu penting juga. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatyasin Maimun mengapresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proyek tersebut. Tatyasin meminta resum kajian dari para peneliti untuk perumusan kebijakan yang paling tepat. Sejauh ini, Pemprov Jateng telah menggandeng Undip untuk proyek penyediaan air bersih di wilayah pesisir Pantura dengan program desalinasi. Proyek lain yang sedang dirumuskan adalah pembuatan rumah apung atau memfasilitasi masyarakat yang tidak ingin pindah dari rumahnya yang dihantam abrasi. Mereka masih ingin bertahan karena ada mata pencaharian di sana. Rumahnya itu juga rumah apung, sehingga rumah ini ketika nanti airnya pasang dan surut, itu bisa tetap eksis, perumahan itu di situ bisa didiamin. Itu di mana aja Pak nanti rencananya? Sementara itu nanti akan kita kerjakan di Demak, insya Allah. Kalau dari sisi Pemprov mungkin ada penambahan anggaran untuk teknis. Untuk anggaran pada kali ini karena saat ini sudah diselesaikan ya, kita mengikuti juga efisiensi.
Tetapi ke depan kami akan fokus terhadap itu. Dan kami juga sudah mengajukan di pemerintah pusat, karena tadi saya sampaikan, kalau hanya dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota saja nggak mungkin. Itu akan diselesaikan karena anggaran kita terbatas. Untuk awal itu berapa Pak rencananya untuk rumah apung itu? Untuk rumah apung kita masih ini ya, dalam pembahasan. Nanti kita tunggu dari pembahasannya. Targetnya kapan Pak? Karena kita tematik saat ini infrastruktur, insya Allah kalau itu nanti selesai kita akan bisa langsung lakukan. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat menyelenggarakan job fair dan nakerfest di auditorium Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas selama 2 hari dari tanggal 6 sampai 7 Mei 2025. Acara ini dilaksanakan untuk menekan tingkat pengangguran di Kota Semarang. Menurut data BPS Jawa Tengah, tingkat pengangguran di Kota Semarang pada tahun 2024 yakni 5,82%, turun 0,17% dari 5,99% pada tahun 2023. Terdapat 30 perusahaan yang ikut dalam Job Fest kali ini. Selain itu, terdapat 4 perusahaan yang membuka lowongan bagi disabilitas yakni Alfamart, PT Mitracom, PT Superindo, PT Apparel One Indonesia, dan PT Aksana Group Indonesia. Iqbal, pelamar difabel asal Boyolali yang antusias mengikuti job fair di Kota Semarang, berharap mendapat pekerjaan usai 3 bulan menganggur. Dari jam berapa tadi? Jam 10 sampai sini, Mbak. Iya, asalnya dari mana? Dari Boyolali. Dari Boyolali. Iya. Oh, dapat infonya dari mana, Mas? Dari IG. Dari IG ya? Oh, sini ngajak sama siapa aja? Atau sendiri? Tadi sama saudara di sini. Oh, sama saudara. Oh, ya. Ini rencana mau ambil, ada target nggak Mas mau ambil perusahaannya? Sementara sih masih lihat-lihat ya, Mbak ya. Tapi kalau dilihat sih tadi sempat minat di bidang customer service, terus juga di bidang administrasi, di back office seperti di staff e-commerce seperti itu. Mas, kalau beritahu udah nganggur berapa lama, Mas? Sekitar 3 bulan, Mbak. Oh, 3 bulan ya. Oh, iya. Sulit nggak sih Mas untuk dapat antrian di sini? Jujur sulit ya, Mbak. Bisa dilihat sendiri antriannya sangat panjang.
Oh iya. Dan juga banyak, ya panas juga sih Mbak, haltenya di Semarang itu. Oh, ini pertama kalinya datang ke Semarang untuk ikut job fair atau udah berapa kali? Kalau untuk acara job fair baru pertama kali ini. Oh iya. Emang andalnya pinginnya di Semarang ya Mas? Iya, kebetulan juga job fair-nya ada di Semarang dan kepengen ke Semarang lagi gitu kerja. Sedangkan warga Semarang, Dias, yang juga difabel, Daksa mengaku terbantu dengan adanya job fair yang terbuka bagi para penyandang disabilitas. Ternyata disarankannya untuk kalangan seperti saya itu di Kru Store. Siapa Mas? Kru Store. Kru Store, oh Kru Store. Iya. Oh iya. Mas ikut gak Mas melihat prosesnya sebentar sampai ke tingkat tadi? Enggak sih. Ya. Ya semakin banyak pekerjaan yang mempekerjakan kalangan saya ternyata ada. Jadi mana mungkin ada yang tunarungu, tunawicara juga ada. Silakan kalau mau beli, ini ada dan tunadaksa sebenarnya. Harapannya Mas? Ya, harapan saya sih ya perbanyak pekerjaan yang mempekerjakan karyawan yang memiliki kekurangan seperti saya. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menyatakan bahwa acara ini merupakan langkah nyata membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat. Ia berpesan agar para pendaftar yang telah diterima untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat bahwa dalam rangka membuka ruang bagi tenaga kerja yang masih nganggur di Kota Semarang, alhamdulillah pada pagi hari ini dari Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan BPPP ya, di Pedurungan kurang lebih lowongan ada 2.000 sekian dan pendaftarnya juga. Pendaftar berapa Pak? Yang daftar berapa? Yang daftar sekarang 2.000 sekian. 2.000 sekian, ya mudah-mudahan bisa tersalurkan semuanya. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz melaporkan. Perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Nasional SPN, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI, dan Serikat Pekerja Mandiri SPM yang terdiri dari 30 orang bertemu dengan Bupati Rembang Harno. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini menjadi permasalahan di kalangan buruh. Di hadapan Bupati Rembang Harno, puluhan buruh menuntut agar penerimaan karyawan dilakukan secara berimbang antara laki-laki dan perempuan 50-50. Serta perlunya Dewan Pengupahan yang rutin membahas upah minimum kabupaten UMK. Mereka juga menyerukan upah yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan, pembentukan Dewan Kesejahteraan, penghapusan outsourcing, dan pembentukan satuan tugas untuk menangani pemutusan hubungan kerja PHK. Selain itu, buruh juga mendesak untuk meninjau regulasi yang merugikan mereka dan meminta agar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga UU PPRT segera disahkan. Dwilis Setianingrum, salah satu perwakilan dari SPSI, memaparkan 11 aspirasi, antara lain menyoroti tidak adanya peringatan Hari Buruh May Day, ketidakaktifan lembaga kerjasama LKS, tripartif, sementara pentingnya menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Ketidakaktifan LKS tripartit. Yang ketiga, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja saling bersinergi untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Yang keempat, mempertimbangkan penerimaan karyawan terutama di sektor padat karya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan 50-50. Yang kelima, peran Dewan Pengupahan dalam pembahasan UMK dilakukan secara berkala. Yang keenam adalah upah layak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta produktivitas Kabupaten Rembang. Yang ketujuh, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Yang kedelapan, hapus outsourcing. Yang kesembilan, bentuk Satgas PHK, usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Yang ke-10, meninjau kebijakan dan regulasi yang merugikan buruh. Yang ke-11, sahkan
Rancangan Undang-Undang Pekerja Perlindungan Rumah Tangga atau PPRT. Tuntutan selanjutnya yakni mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Rancangan undang-undang ini sudah berlangsung sekitar 18 tahun. Mohon untuk dipertimbangkan dan segera disahkan. Bupati Rembang Harno menyambut baik seluruh aspirasi tersebut dan berjanji akan menampung serta membahasnya dengan pihak-pihak terkait. Dirinya menginstruksikan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk segera mengundang para pengusaha dan pabrik untuk duduk bersama dalam dialog membahas usulan dari Serikat Buruh. Yang jenengan sampaikan wabil khusus adalah ada keseimbangan antara karyawan perempuan dan laki-laki. Untuk itu dalam waktu dekat, ini bagiannya Pak Toko, tolong pengusaha Rembang, pabrik-pabrik tersebut tolong jadwalkan untuk ketemu saya secepatnya. Saya ingin kenal dan ingin ngobrol untuk menyampaikan aspirasi dari SPSI, SPN, dan SPM ini. Nanti tak rembuke. Ini yang untuk porsi karyawan laki-laki dan perempuan. Untuk yang masalah UMK, nanti setelah saya ketemu juga berembuk tentang UMK. UMK ini akan dipertimbangkan dengan segala hal, termasuk dengan provinsi, kabupaten-kabupaten lainnya, juga kemampuan perusahaan tersebut. Harno kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dirinya juga berharap agar tidak terjadi demonstrasi yang bisa berimbas investor enggan masuk ke Rembang. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, siswa di SD Negeri 1 Bedono Sayung, Demak yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kolong gedung selama 2 bulan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. DPRD mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini dan meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, ratusan siswa SDN 1 Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kolong gedung sekolah baru. Meskipun memiliki gedung baru, namun mereka tidak bisa menempati lantaran kunci masih ditahan oleh pihak kontraktor, dampak dari adanya proses administrasi yang belum rampung. Setidaknya ada 4 kelas yang terpaksa belajar di bawah kolong gedung dengan lesehan beralaskan tikar dan tanpa meja kursi, yakni kelas 2, 3, 4, dan 5. Sementara kelas 1 dan 6 belajar di ruangan yang kurang layak. Ketika turun hujan membuat suasana belajar mengajar semakin tidak nyaman, dan kondisi itu para siswa pun mengeluh capek dan pegal-pegal. Para siswa berharap bisa kembali ke kelas dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman dan nyaman. 2 bulan. 2 bulan. Nyaman nggak, Dik, di sini, Dik? Nggak nyaman. Nggak nyamannya kenapa, Dik? Soalnya nggak ada mejanya. Sakit nggak, Dik, kalau duduk di sini? Sakit. Kalau naik hujan gimana, Dik? Dinginan nggak sini? Sementara itu, Ketua DPRD Demak, Zainul Fata, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi pembelajaran di SD negeri tersebut. Pihaknya meminta kepada pemerintah dan dinas terkait segera turun langsung untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Keprihatinan ya, keprihatinan sangat mendalam di tengah pemerintah lagi punya momentum Hardiknas, coba tiba-tiba dapat hadiah kado seperti itu atas nama Ketua DPR merasa pahit dan merasa hari ini harus diselesaikan lah. Jadi saya minta pemerintah daerah segera cek keberadaan itu sebagaimana. Jadi siswa institusi pendidikan tidak boleh dikorbankan. Jadi harus dipastikan bahwa tidak ada lagi yang namanya urusan di luar keberlangsungan pendidikan. Saya atas nama Ketua DPR meminta langsung kepada Bupati dan jajarannya, wabil khusus OPD terkait, Kepala Dinas Pendidikan,
agar segera turun ke lapangan menyelesaikan persoalan tersebut. Tidak boleh, bahkan hari ini di tengah Presiden lagi mencanangkan sekolah rakyat yang saya yakin tujuannya untuk keadilan masyarakat, justru kita diberikan kado yang sangat pahit berupa anak-anak selama 2 bulan melangsungkan studi di bawah kolong jembatan. Ini tragis dan saya berharap jangan terjadi lagi. Apapun alasannya, jangan sampai terjadi lagi. Hari ini negara menjamin seluruh kemerdekaan keberlangsungan pendidikan. Jadi anak-anak harus dijamin keberlangsungan pendidikan tersebut. Dan DPR juga akan segera lakukan langkah-langkah. Kalau perlu besok kita akan panggil dinas terkait. Kalau sampai berlarut-larut, ya berarti mereka melakukan pembiaran. Itu aja yang mungkin saya sampaikan, dan sekali lagi saya meminta maaf kepada masyarakat Demak yang di dalam momentum Hardiknas ada kado yang sangat tidak enak kita lihat secara bersama-sama di media kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah setempat telah melakukan upaya agar siswa di SDN 1 Bedono Sayung Demak bisa menempati ruang kelas di gedung baru, agar proses kegiatan belajar dapat dilakukan secara nyaman. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo memberikan arahan khusus kepada kepala sekolah di tingkat dasar, pertama, dan menengah mengenai penguatan karakter dan peningkatan mutu pendidikan. Upaya ini sebagai komitmen bersama memajukan dunia pendidikan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Ratusan kepala sekolah mulai tingkat dasar, pertama hingga menengah dikumpulkan Bupati Pati Sudewo di pendopo kabupaten untuk mendapatkan arahan mengenai urgensi kemajuan dunia kependidikan. Bupati Pati Sudewo meminta pada kepala sekolah memberikan arahan untuk menumbuhkan karakter, kepribadian, rasa, dan cinta tanah air. Guru juga diminta memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa, serta meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran di tingkat sekolah, sehingga tidak ada lagi pemberian nilai yang terlalu tinggi yang tak diimbangi dengan kemampuan siswa. Yang penting saya sampaikan adalah penguatan karakter dan penguatan dan peningkatan mutu pendidikan. Tadi saya jelaskan secara gamblang bahwa kami akan betul-betul mewujudkan kedisiplinan, kejujuran kepada semua sekolah dan kepada murid. Tidak boleh ada markup nilai. Tidak boleh ada markup nilai. Kalau nilainya harus 4, dikasih 4. Tidak boleh menjadi lebih tinggi. Dan guru yang melakukan markup nilai, kepala sekolahnya tentu akan kami evaluasi, guru pelajarannya juga akan kami evaluasi. Jadi harus betul-betul objektif, tidak boleh ada markup nilai. Pihaknya pun tak tanggung-tanggung bakal mengevaluasi guru mata pelajaran serta kepala sekolah bila mana terdapat praktek peningkatan nilai yang tak objektif. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Pemirsa, wujudkan 1 hektar 10 ton beras bisa, Bupati Pati Sudewo berikan pengarahan dalam rangka kesejahteraan petani demi tercapainya swasembada pangan. Gerakan 1 hektar. Target tersebut dimaksudkan untuk memberikan penguatan bagi para petani. Produksi beras Kabupaten Pati sendiri saat ini sebanyak 350.000 ton, sementara kebutuhan masyarakat sebanyak 150.000 ton per tahun. Hal ini menandai adanya surplus produksi beras. Bupati Pati Sudewo mengatakan hasil evaluasi menunjukkan hasil produksi belum di atas rata-rata, di mana produksi gabah kering panen 1 hektar rata-rata 6,3 ton per hektar. Apabila produksinya mampu ditingkatkan minimal menjadi 10 ton per hektar, maka kesejahteraan petani bakal terwujud. Pertama, kita membangun satu kepemahaman yang sama, membangun satu kesepakatan antara kami, kepala desa, perangkat desa, para warga, petani, PPL, bahwa kami sanggup untuk bisa mewujudkan 1 hektar minimal 10 ton bisa. Kesepakatan itu alhamdulillah bisa disepakati oleh semuanya, dan langkah berikutnya adalah mensosialisasikan metode atau cara untuk mencapai minimal 10 ton itu. Setelah mereka paham, tahu, dilakukan langkah-langkah nyata, mempraktekkan di lapangan, dan selalu berkonsultasi. Karena kami Kabupaten Pati ini sudah ada guru yang betul-betul punya pengalaman, yaitu Pak Sunyoto CS, warga Desa Karangwage, yang sudah membuktikan produksi minimal 10 ton tiap hektar itu sejak tahun 2019 artinya sudah 5 tahun 6 tahun berjalan itu sebagai guru. Tinggal caranya itu disosialisasikan, ditularke kepada petani yang lain, dan ini sedang berproses untuk mensosialisasikan. Sejak tanggal 16 sampai 19 April kemarin sampai 2 hari yang lalu sudah 12 kecamatan, tinggal 9 kecamatan, dan nanti dilanjutkan di tiap desa. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Nikentri Mainingrum, menyebut menghadirkan sejumlah petani yang telah berhasil mewujudkan 1 hektar 10 ton beras. Di antaranya, pengolahan lahan yang baik, menggunakan pupuk padat cair, menggunakan benih unggul berlabel, menggunakan pupuk berimbang, pengendalian OPT secara terpadu, pengamatan OPT secara rutin, dan melakukan demplot. Tetap kita produktivitas padi ini 5,463 ton gabah kering giling. Kalau setara dengan 6,3 ton gabah kering panen. Jadi alhamdulillah ini menjadi apa buat kita untuk bisa meraih mendorong dukungan dari BPS untuk bisa ini hasil hubungan KSA BPS.
kerennya Bapak ada 4 ton sampai dengan 10 ton lebih. Nah ini yang PR yang masih di bawah 6 ton ini perlu pendampingan khusus. Tapi penyebabnya Bapak memang kita tidak bisa menyalahkan juga karena satu kemarin banjir lokasi itu kemudian tikus, betul pandemi tikus, kemudian kekurangan air, dan yang keempat petaninya memang belum menerapkan prinsip budidaya sesuai dengan Sejumlah kendala masih dialami oleh para petani, yakni bencana banjir dan kekeringan serta sumber daya manusia yang masih minim. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan penziarah menghantarkan di peristirahatan terakhir Alamuddin Dimyati Rais yang biasa disebut Gus Alam. Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Alamuddin Dimyati Rais meninggal dalam perawatan setelah kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang pada Jumat dini hari tanggal 2 Mei 2025. Ribuan pelayat memadati halaman Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Brangsong, Kendal. Para kiai, santri, dan juga mantan Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin terlihat hadir dalam pemakaman tersebut. Tak hanya itu, politikus dari PKB Muhaimin Iskandar juga hadir. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Brebes, Bupati Kendal, mantan Bupati Kendal Diko Ganinduto, serta Gus Miftah dan Ketua DPRD Kabupaten Kendal Mahfud Sodik. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodik, Alamuddin yang akrab disapa Gus Alam dirawat di rumah sakit di Pekalongan usai kecelakaan di Jalan Tol Pemalang. Almarhum dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Al-Fadlu 2, satu lokasi dengan almarhum ayahnya Kiai Haji Dimyati Rais. Sebelum dimakamkan, almarhum disolatkan di Masjid Agung Kalibungu dan di kediaman Gus Alam. Pemakaman yang dijadwalkan setelah sholat asar namun molor hingga setelah sholat maghrib baru dimakamkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Kendal Diah Kartika Permatasari secara resmi melepas sebanyak 1.332 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan menuju asrama Haji Donohudan, Boyolali. Pelepasan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, keluarga jamaah, serta perwakilan kantor Kementerian Agama. Keberangkatan jamaah calon haji asal Kendal tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 26, 27, 28, dan 29. Kloter 26 diberangkatkan terlebih dahulu jam 8 pagi, disusul kloter 27 jam 11 siang, dan kloter 28 jam 2 sore. Sedangkan kloter 29 akan diberangkatkan besok Kamis jam setengah 1 dini hari. Untuk kloter 26 dan 29 nantinya akan digabungkan dengan Kabupaten Batang dan Semarang. Kloter 26, 276 orang sebagian tergabung dengan jamaah dari Kabupaten Batang. Kloter 27, 357 orang di mana seluruhnya berasal dari Kendal. Kloter 28, 353 orang seluruhnya juga dari Kendal, dan kloter 29 sebanyak 329 orang akan bergabung dengan jamaah dari Kabupaten Semarang. Yang menarik, tahun ini terdapat calon jamaah haji termuda, yakni Muhammad Yuda Dafa Istiqlal, yang baru berusia 18 tahun. Yuda mendaftar haji sejak tahun 2018 menggantikan sang ayah yang telah meninggal dunia. Menggantikan ayah saya. Oh, menggantikan ayahnya. Ayahnya sebelumnya meninggal? Meninggal pas mau berangkat, mungkin seminggu. Oh, mau berangkat haji tahun 2018 kemarin ya. Jadi persiapannya seperti apa? Persiapannya setelah meninggal itu langsung ibu saya ngurus, terus sudah surat yang dibutuhkan untuk pelimpahan. Setelah mendekati berangkatan langsung ibu izin dari sekolah sama pondok untuk pada haji. Setelah itu sampainya dari suruh lari, suruh tidur itu jalan malam-malam. Menurut Abdullah Umar, Subkor Haji dari bagian Kersal, Pemkab Kendal, seluruh jamaah telah melalui serangkaian persiapan mulai dari manasik, pemeriksaan kesehatan hingga pembekalan spiritual. Dari 4 kloter diberangkatkan selama 2 hari, yakni Rabu dan Kamis.
Masyarakat di Kabupaten Kendal di Jawa Tengah bahwa untuk hari ini Kabupaten Kendal jumlah jemaah haji ada 1.327 jemaah yang terbagi dalam 4 kloter, kloter 26, kloter 27, kloter 28 dan kloter 29. Untuk kloter 26 ini ada 268 jemaah dari Kabupaten Kendal yang bergabung bersama dengan Kabupaten Batang. Untuk kloter 27 ini sejumlah 353 jemaah semuanya dari Kabupaten Kendal. Kloter 28 dan kloter 29 ini jumlahnya sama 353 jemaah dan semuanya adalah dari Kabupaten Kendal. Untuk kloter 26 ini tadi sudah kita berangkatkan yang dilepas secara langsung oleh Ibu Bupati Kendal yang tadi sudah dilepas pada jam 8 pagi. Untuk kloter 27 ini akan segera kita lepas nanti jam 11 ini dan kita masih menunggu kehadiran Ibu Bupati Kendal. Setda Kendal Abdullah Umar, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berpesan kepada calon jamaah haji untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta menaati arahan dari para petugas selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ini pagi ada 7 bus, jam pinten ini tadi jam 8, terus nanti jam 11 itu sama 7 bus, terus kemudian nanti jam setengah 2 ada lagi full Kendal semua. Full Kendal semua. Terus besok pagi terakhir nggih. Jam 5 pagi nggih. Jadi pokoknya totalnya semuanya kan 1.327. Itu terbagi keberangkatan ke Dono Hudanya 4 kali. Ya tentunya saya berpesan untuk menjaga kesehatan, kemudian istirahat yang cukup, kemudian fokus untuk menjalankan ibadah haji. Kadang-kadang kalau udah di sana kan banyak pikiran, memikirkan yang di tanah air nanti kan kadang akan mengganggu untuk konsentrasi untuk fokus haji. Ya dan semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudian kelancaran, kemudahan dan selamat sampai tujuan. Pulang kembali dengan selamat dan menjadi haji dan hajjah yang mabrur. Bupati Tika juga melepas calon jamaah haji di depan pendopo Kabupaten Demak untuk diberangkatkan ke Dono Hudan Boyolali. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Rembang akan mengirimkan sebanyak 846 calon jamaah haji ke Tanah Suci Haramain pada pertengahan Mei 2025, di mana rombongan ini akan tergabung dalam kloter 55, 56, dan 57, di mana nantinya mereka akan didampingi oleh 8 petugas haji. Sesuai jadwal embarkasi Solo, kloter 55 akan masuk asrama Haji Dono Hudan Boyolali pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 18 dan dijadwalkan terbang ke Jeddah pada 18 Mei 2025 pukul 19.10 dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 19 Mei 2025 pada pukul 4:25. Sementara untuk kloter 56 akan masuk asrama pada 18 Mei 2025 pukul 6 dan terbang ke Jeddah pada 19 Mei 2025 pukul 00.25 hingga tiba di sana pada pukul 8.45. Kloter 57 yang akan masuk asrama pada 18 Mei 2025 pukul 9 dijadwalkan lepas landas pada 19 Mei 2025 pukul 7.35 dan diperkirakan sampai di Jeddah pada pukul 15.50. Kepala Kemenak Rembang Muhammad Mukson mengatakan bahwa jamaah dari Rembang 338 dengan penambahan petugas haji 8 orang. Di mana nanti kloter 55 akan terdiri dari 353 jamaah, sebagian besar berasal dari KBIH Al-Ibris, serta beberapa jamaah dari KBIH Al-Anwar, KBIH An-Nadliyah, KBIH Al-Ikhlas, dan non-KBIH. Tahun 2025 jumlah total ada 838 jamaah haji reguler dan 8 orang petugas haji daerah. Di total 846. Jumlah 846 itu tersebar dalam 3 kloter. Kloter 55, kloter 56, dan kloter 57. Untuk kloter 55 dan 56
itu full jamaah dari Kabupaten Rembang. Untuk kloter yang 57 dari Kabupaten Rembang sebanyak 132 gabung dengan jamaah dari Kabupaten Blora. Ini kalau kita bicara sebaran jamaah terkait dengan KPIH misalnya, sebenarnya juga ada datanya. Di KPIH 55 itu ada jamaah dari Al-Anwar 2 orang, Al-Ibris 265, An-Nahdiyah 6, kemudian Al-Ikhlas ada 37, non KPIH ada 45. Terus untuk pemberangkatannya terkait dengan jadwal keberangkatan, sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu untuk yang kloter tadi ya 56 tadi ya, sebaran jamaah Al-Anwar 353 jamaah, kemudian ditambah An-Nahdiyah 91, Muhammadiyah 41, total 353. Terkait dengan jadwal keberangkatan dan pemulangan, saya kira kita bicara di keberangkatan dulu ya Pak ya. Itu yang kloter 55 masuk asrama Haji Donohudan pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 18. Kemudian untuk yang kloter 56 masuk asrama sehari berikutnya tanggal 18 Mei 2025 pukul 6 pagi. Kemudian yang kloter 57 masuk asrama tanggal 18 Mei 2025 jam 9 pagi. Muhsan juga menambahkan bahwa ada 7 jamaah yang lunas tunda dalam berangkat tahun ini, di mana alasan mereka karena kesehatan dan alasan keluarga. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratayuma, kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.